biasa. Yes, yes, yes. Iya benar, Missnya di sini juga percaya ya. Adik-adik pasti kabarnya luar biasa. Itu semua berkat kasih Tuhan. Ya, adik-adik kita siap untuk ibadah ya. Ya Miss. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita dari Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucapkan syukur kepadamu di pagi ini Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun lewat ibadah online, kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di sini. Kami percaya, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus. Hadirlah Kau di tempat kami ini, hadirlah Kau di hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, yang percaya katakan Amin. Baiklah adik-adik, kita bangkit berdiri, kita ajak teman-teman kita untuk pergi sekolah minggu ya. Kita akan pujian kita. Ayo pergi sekolah minggu ya. Ayo Miss ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman
bawa teman, ya kan? Kita akan sekali lagi ya. Ayo, ayo. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo sekolah minggu. Yuk, Miss, Miss-nya, ya. iya, Miss-nya lihat rame loh. Oh iya ya, pada, Miss. pada bawa teman, iya kan? Oh, bagus dong, Miss. Iya, senang deh, ya kan? Kita senang memuji Tuhan, ya kan? Iya, Miss. Iya, baiklah. Sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan, ya. Persembahannya dikumpulkan, nanti boleh dimasukkan ke amplop, nanti boleh dikasih sama mama papa ya. Dibawa nanti diserahkan ke gereja ya. Baiklah, kita akan mengangkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kekurahanmu. firman Tuhan, ya kan? Sebelumnya kita angkat pujian kita ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan. Kusiapkan
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat kan? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat mengikuti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu menjadi teladan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Oke, agar adik-adik lebih memahami isi dari kitab ini, mari kita saksikan video berikut ini. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya,
lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan videonya tentang kisah Panglima Naaman yang disembuhkan. Ya, sekarang Miss mau tanya nih sama adik-adik di rumah. Nah, Miss mau tanya, siapa itu ya? Panglima Naaman? Siapa yang tahu? Ayo. Iya, benar adik-adik. Dia adalah Panglima Raja Aram yang sangat disayangi oleh Raja Aram. Karena dia selalu memberi kemenangan bagi Raja Aram, adik-adik. Tetapi adik-adik, ada tetapinya nih. Kenapa ya? Tetapi Panglima Naaman, dia mengalami sakit kusta. Apa itu sakit kusta? Adik-adik ada yang tahu apa itu sakit kusta? Nah, sakit kusta itu adalah sakit yang sangat gatal-gatal di seluruh tubuhnya, muncul luka-luka dan dia tidak nyaman, dia nggak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Naaman merasa sedih, dia gelisah, dia tidak nyaman dengan keadaannya. Lalu adik-adik, Miss mau tanya lagi dari kisah video tadi. Siapa sih gadis kecil yang ada di rumah Naaman? Ya, adik-adik, gadis kecil itu adalah gadis yang dari bangsa Israel, yang ditawan bangsa Aram dan dijadikan budak di rumah Naaman, dijadikan pembantu ya adik-adik. Jadi gadis kecil ini dia ditawan atau ditahan dan dijadikan budak di rumah Panglima Naaman. Gadis kecil ini melihat raja atau tuannya merasa kesakitan. Gadis kecil itu prihatin dan dia memberanikan diri untuk mengatakan bahwa di negerinya
di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Panglima Naaman. Nah, adik-adik, siapa nabi itu yang selalu dan dapat menyembuhkan Panglima Naaman? Nah, dia adalah Nabi Elisa. Siapa adik-adik? Nabi Elisa. Iya, adik-adik pintar semua di rumah ya, dan mengikuti ceritanya dengan baik. Nah, setelah ia menceritakan kisah tentang Nabi Elisa kepada istri Naaman, adik-adik, lalu istri Naaman ini pun menyampaikan kepada Panglima Naaman. Dia menceritakan kepada suaminya bahwa di negeri Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan dirimu, katanya seperti itu. Lalu Panglima Naaman ini merasa pingin sembuh ya adik-adik. Lalu adik-adik, Panglima Naaman ini pergi ke rajanya. Dia bercerita tentang cerita gadis kecil itu, bahwa di negeri gadis kecil itu, yaitu Israel, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan dia. Lalu Raja Aram mengizinkan Naaman pergi ke negeri Israel untuk berjumpa dengan Nabi Elisa. Dia dipersiapkan dengan persembahan yang akan diberikan kepada Nabi Elisa. Lalu adik-adik, Naaman ini berangkat. Dia berangkat dengan prajurit-prajuritnya. Bersama prajurit-prajuritnya mereka berjalan menuju negeri Israel. Sesampai di sana adik-adik, sesampai di negeri Israel, Naaman sampai ke rumah Nabi Elisa. Lalu dia mengetuk pintu rumah Nabi Elisa. Namun adik-adik, sesampai di rumah, dia tidak dijumpai oleh Nabi Elisa, tapi dia dijumpai oleh pesuruh Nabi Elisa. Nah adik-adik, Panglima Naaman kecewa banget. Kenapa? Karena yang menjumpai dia adalah seorang pesuruh. Dan pesuruhnya ini menyampaikan pesan dari Nabi Elisa, apabila dia mau sembuh, dia harus menyelam 7 kali. Di mana adik-adik tadi? Iya, dia menyelam di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Itu pesan Nabi Elisa kepada pesuruhnya, disampaikan kepada Naaman. Ya adik-adik, lalu Raja Naaman ini kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena yang menjumpai dia pesuruhnya. Lalu dia bersungut-sungut. Namun prajuritnya datang menjumpai Naaman dan menyampaikan bahwa Tuan, kenapa kamu harus kecewa? Kayak seperti itu adik-adik kan? Nah, dengan rasa kecewa, tapi Naaman tetap pergi ke Sungai Yordan. Sesampai di Sungai Yordan adik-adik, apa yang dilakukan Nabi dengan Naaman? Iya, Naaman masuk ke Sungai Yordan dan dia mencelupkan diri ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Ya adik-adik, ada lagunya loh adik-adik, lagu tentang bagaimana Naaman disembuhkan dengan cara menyelam 7 kali di Sungai Yordan. Ayo adik-adik, kita sama-sama bernyanyi bagaimana Naaman disembuhkan Tuhan melalui Nabi Elisa dan dia menyelam diri di Sungai Yordan. Naaman sakit kusta disuruh Elisa menyelam 7 kali di Sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5.
menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Nah, adik-adik, itulah kisah Naaman yang disembuhkan Tuhan di Sungai Yordan. Dia melakukannya walaupun dia bersungut-sungut, walaupun dia kecewa, tapi demi dia sembuh, dia masuk juga ke Sungai Yordan dan dia menyelam sebanyak 7 kali dan akhirnya dia pun sembuh. Nah, adik-adik, perkataan gadis kecil itu telah merubah Panglima Naaman. Naaman merasa senang. Dia senang bahwa dia telah sembuh dari kusta yang dia derita. Saking senangnya Naaman, dia pergi kembali menjumpai Nabi Elisa. Nah, dia menjumpai Nabi Elisa dan dia menyerahkan segala persembahan yang dia bawa ke Nabi Elisa. Namun apa kata Nabi Elisa, adik-adik? Nah, Nabi Elisa bilang bahwa dia tidak menginginkan persembahannya karena Tuhanlah yang menyembuhkan Naaman, bukan Nabi Elisa. Nabi Elisa hanyalah pesuruh, perantara Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Ya adik-adik, nah jadi adik-adik, kita dari firman Tuhan ini yang bisa kita dengar dan kita ambil kesimpulannya adalah perkataan gadis kecil itu sangat memberkati Panglima Naaman. Naaman jadi sembuh dari kustanya dan dia menjadi percaya dengan Tuhan bangsa Israel. Jadi Panglima Naaman itu adik-adik percaya bahwa Tuhan bangsa Israel itu adalah Tuhan yang hidup, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti gadis kecil itu adik-adik. Ya, kita harus satu ya adik-adik, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan kita yang hidup adalah Tuhan yang sangat berkuasa dan Dia dapat menyembuhkan segala penyakit yang kita hadapi. Yang misalnya pada saat ini ya adik-adik, pada saat ini apa yang terjadi di negeri kita, di dunia ini? Ya, kita tahu ada virus yang mematikan, yaitu virus corona. Tetapi kita harus yakin sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, dapat menghindari, dapat menyembuhkan dan bahkan dapat menghilangkan penyakit itu apabila kita yakin dan percaya. Ya adik-adik, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah yakin, berdoa agar virus COVID-19 berlalu dari kehidupan kita. Dan kita tetap mengikuti apa adik-adik? Kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Jadi adik-adik nih jangan sembarangan main-main. Walaupun Tuhan kita maha kuat, maha hebat, tapi kita jangan sembrono. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Apa itu? Adik-adik harus rajin cuci tangan. Adik-adik harus rajin pakai masker. Terus kalau adik-adik pergi itu kemana keluar, jaga jarak ya. Kita harus jaga jarak. Dan apabila banyak orang, sebisa mungkin adik-adik harus hindari kerumunan dan mengurangi main-mainnya. Oke adik-adik?
Ya, yang kedua, ya adik-adik, kita harus mau bersaksi. Kita apa adik-adik? Kita harus mau bersaksi tentang Tuhan kita, tentang Tuhan kita yang hebat, tentang Tuhan kita yang hidup, yang berkuasa, bahwa Tuhan kita dapat menyembuhkan dan menolong kita. Jadi adik-adik harus bisa nih bersaksi kepada teman-temannya, bahwa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan kita harus bisa bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan kitalah yang paling berkuasa untuk segala sakit penyakit. Ya adik-adik, oke adik-adik, firman Tuhan Miss sampaikan sampai di sini, dan aktivitas untuk kelas kecil ya adik-adik. Ini untuk aktivitasnya adik-adik, diingat nanti dikirim ke WA grup kelas kecil untuk kelas kecil, kelas tengah untuk kelas tengah, kelas besar untuk kelas besar. Untuk kelas kecil aktivitasnya adik-adik apa? Ya, adik-adik untuk kelas kecil aktivitasnya adalah menyanyikan tentang lagu Naaman. Apalagi tentang lagu Naamannya tadi adik-adik? Naaman sakit kusta. Itu ya adik-adik ya, dihafal, direkam, terus dikirim ke grup kelas kecil. Ya adik-adik, terus untuk anak kelas tengah. Anak-anak kelas tengah menyusun gambar yang telah disajikan, yang telah diberikan di layar. Nah, adik-adik nyusun nih, mana ini urutannya? Urutan pertama apa ya? Ya, Naaman. Apa ya adik-adik ya? Gadis kecil berkata kepada istri Naaman. Lalu adik-adik menyampaikan, mengikuti dari alur cerita yang kita dengar di video. Dan adik-adik menyusunnya ya adik-adik. Lalu adik-adik kelas tengah mengirimnya ke WA kelas tengah. Untuk kelas besar, apa untuk kelas besar? Kelas besar harus lebih besar lagi ya. Jadi untuk anak kelas besar, selain menyusun gambar, kelas besar harus menceritakan ini, gambar ini. Oh ini gadis kecil bercerita kepada istri Naaman. Lalu yang kedua apa? Lalu Naaman pergi menjumpai Nabi Elisa. Tuliskan kata-katanya untuk kelas besar. Ya adik-adik nanti di-share di WA kelas besar. Oke adik-adik, sampai sekian firman Tuhan yang disampaikan. Untuk mengakhiri ibadah kita, untuk mengakhiri firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak sekolah minggu bisa seperti gadis kecil yang mau bersaksi dan yakin bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang luar biasa dan hebat, yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan biarlah kami bertumbuh dengan iman percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.
ibadah selesai adik-adik. Sampai jumpa. Dadah, minggu shalom. depan.